Talita kumana anak? Masih ingat cerita yang lalu tentang Yusuf yang dibuang dan dipenjara? Nah, Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir, di negeri asing di mana dia dibuang dulu. Tuhan akhirnya membawa abang-abangnya Yusuf untuk menghadap Yusuf di Mesir ketika kekeringan melanda bumi. Mereka tidak tahu kalau mereka menghadap adik mereka sendiri. Lalu apa yang terjadi? Apakah Yusuf tahu kalau itu abang-abangnya yang membuang dia dulu? Nah, pelajaran kali ini adalah dari Kejadian 42 dan 43. Yuk, kita siapkan diri untuk belajar dan fokus sehingga kita bisa serius dalam belajar Alkitab kita. Sebelum baca Alkitab kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Berikan kami hikmat, telinga yang mendengar, dan hati yang paham, sehingga kami makin mengenal Engkau melalui firman-Mu, dan firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama teman-teman kita, Ferdin dan Rebecca, kita mau baca Kejadian 42 dan 43 ya. Tolong anak-anak gak sambil main atau sambil makan atau minum. Kita mau baca Alkitab kita keras-keras ya, supaya kita bisa lebih fokus lagi. Silakan Ferdin dan Rebecca. Shalom teman-teman, Taltakum. Kejadian 42. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang
ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak memperdengarkan permohonannya. Itulah sebab kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu, Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan kuberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkatlah dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uang ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan." Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, "Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas." Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya,
Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh. Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum, Kejadian 43. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pulang membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawab, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau, biarkanlah dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adik itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap-siap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu. Itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembali pula ke orang itu.
Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain untuk berserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya berserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini makan bersama-sama dengan aku." Pada tengah hari, orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf. Dibawanyalah orang-orang itu dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung. Kita pada mulanya itu supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah ku terima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki juga keledai. Mereka memberikan makanan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengarkan bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud padanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, "Apakah mereka selamat?" Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatlah Benyamin adiknya yang 1000 dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adik itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis.
ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang Mesir yang bersama-sama dengan mereka itu tersendiri, sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikannyalah kepada hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lipat banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Talitakum. Haleluya. Terima kasih Ferdin dan Rebecca. Nah anak-anak, Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di seluruh Mesir. Ingat, Firaun memberikan Yusuf segala kekuasaan untuk mengatur negeri dan untuk melaksanakan apa yang Yusuf usulkan, yaitu mengumpulkan dan menabung hasil panen selama 7 tahun kelimpahan supaya ada bahan makanan ketika masa kekeringan itu tiba. Nah, ketika tiba musim kelaparan itu, Mesir tetap ada roti dan bisa menjual gandum kepada seluruh bumi. Bangsa-bangsa datang untuk membeli gandum dari Yusuf. Nah, ternyata di Kanaan, di negeri tempat Yakub dan anak-anaknya tinggal, juga terjadi kekeringan, kelaparan, dan kehabisan makanan. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk berangkat ke Mesir membeli gandum. Ini yang seru deh. Datanglah mereka ke Mesir menghadap Yusuf. Mereka sujud menyembah sampai muka ke tanah. Wow, ini abang-abangnya Yusuf loh. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpinya dulu. Mimpi yang membuat abang-abangnya itu cemburu dan membuang dia. Abang-abangnya ini tidak mengenali Yusuf loh. Iya, kan karena sudah berbeda. Kalau dulu Yusuf cuma punya jubah berwarna-warni, sekarang yang Yusuf pakai adalah jubah emas, mahkota emas, perhiasan emas. Keren dong Yusuf dibanding dulu. Nah, apakah Yusuf mengenali abang-abangnya? Tentu. Tapi apakah Yusuf kemudian marah dan mau membalas dendam? Kalau anak-anak bagaimana? Kalau ada teman atau kakak atau adik yang jahatin kamu niat balas dendam nggak? Ayo, ada sih yang mainannya dirusakin sama adiknya, terus balas ngerusakin mainan adiknya. Ngaku? Nah, anak-anak, kita mau belajar seperti Yusuf ketika dia melihat abang-abangnya datang sujud menyembah kepada dia. Dia teringat mimpinya yang dulu. Dia jadi tahu bahwa memang Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Yusuf tahu dia dipilih Tuhan, disertai Tuhan, dan diberkati Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya, bahkan bagi seluruh bumi. Ya, anak-anak,
kita juga mau tahu dan belajar bahwa Tuhan telah memilih kita. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita juga. Untuk apa? Ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain dong, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi teman, dan bagi bangsa. Ingat nggak? Apa berkat terbaik dan yang terbesar? Bukan banyak mainan, bukan banyak harta, tapi berkat terbesar adalah keselamatan dan kehidupan. Buat apa kan punya banyak uang tapi nggak bisa hidup? Nah, ini dia. Yusuf sudah dipilih Tuhan untuk menjaga keluarganya supaya tidak mati ketika kelaparan melanda seluruh dunia. Yusuf nggak tahu dulu, tetapi ketika dia melihat abang-abangnya datang dan sujud menyembah dia untuk membeli gandum, Yusuf langsung mengerti dan tahu di hati bahwa ia sekarang jauh lebih diberkati, bahkan berkelimpahan dengan makanan dan kehidupan. Yusuf yang mengenali abang-abangnya kemudian menuduh mereka menjadi mata-mata, lalu mengurung mereka di penjara. Sebenarnya bukan untuk membalas dendam pada mereka, tapi tentu karena Yusuf sangat rindu pada keluarganya. Ia ingin sekali melihat juga adiknya yang paling kecil dan juga bertemu lagi dengan ayahnya. Tapi karena tidak tahu siapa Yusuf, abang-abang Yusuf sekarang ketakutan dan menyesal. Mereka berkata satu sama lain di Kejadian 42 ayat 21. Kita baca ya. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Bisa nggak Yusuf balas dendam? Wow, tentu bisa, mudah sekali buat Yusuf balas dendam. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf kemudian mengeluarkan mereka dari penjara dan mengizinkan mereka kembali dengan syarat bahwa mereka harus balik lagi ke Mesir membawa adik mereka yang paling kecil. Yusuf menahan salah satu dari mereka, yaitu Simeon, supaya menjadi jaminan bahwa yang lain ini nanti akan kembali lagi membawa Benyamin. Nah, Yusuf kemudian memberikan gandum pada mereka yang mau mereka beli dan menambahkan bekal untuk mereka di jalan, bahkan mengembalikan uang mereka tanpa mereka ketahui. Ketika mereka pulang dan sampai di negeri mereka, menangislah Yakub mendengar apa yang telah terjadi. Dan tambah ketakutanlah abang-abang Yusuf karena ketika mereka membuka kantung gandumnya, mereka menemukan uang mereka ada di dalam kantung gandum yang mereka bawa dari Mesir. Nah, Yakub kemudian melarang supaya mereka kembali ke Mesir membawa Benyamin. Dia berkata bahwa sudah hilang anakku Yusuf, sekarang ditawan Simeon. Yakub berkata, aku tidak mau kehilangan Benyamin juga. Nah, anak-anak, ini yang mau kita pelajari ya. Yang pertama, tahukah anak-anak bahwa Yusuf menggambarkan Tuhan kita yang sangat baik dan begitu memberkati kita? Bukankah kita manusia selalu berbuat yang tidak baik pada Tuhan, tidak taat, memberontak, dan meninggalkan Tuhan?
Yang kedua, seperti Yusuf yang sangat rindu untuk bisa bersama-sama dengan keluarganya, begitu juga Tuhan sangat rindu untuk bisa bersama-sama dengan kita. Ia berikan kita berkat gandum. Gandum itu adalah lambang kehidupan. Yang ketiga, seperti Yusuf mengembalikan bayarannya, Tuhan juga mengembalikan apa yang manusia bayarkan. Karena manusia tidak akan sanggup jika harus membayar kehidupan kekal. Karena itu Tuhan yang bayar semua dengan kematiannya di kayu salib. Yang keempat, Yusuf menambahkan bekal bagi abang-abangnya. Tuhan juga memberikan berkat yang lebih pada kita, berkat yang melimpah. Yuk kita baca di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Anak-anak, coba hafalkan ayat ini ya. Nah, karena itu selalu ingat ya anak-anak, bahwa berkat kehidupan dan keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan dalam Kristus, bukan melalui dunia atau melalui manusia lain. Tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat memberikan kehidupan dan keselamatan yang sejati selain daripada Kristus Yesus. Dalam Yesus, berkat itu adalah dirinya sendiri, karena dialah sumber kehidupan. Dan dia juga yang sudah membayar lunas kehidupan itu untuk siapa? Untuk kita. Yuk, kita berdoa sekarang ya. Ikuti doa Mami Maya, oke? Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami tidak mau dekat dengan Engkau. Kami sadar sekarang bahwa Engkau selalu rindu untuk bersama dengan kami. Kami juga sadar akan berkat-Mu yang besar bagi kami. Bawa kami untuk mengucap syukur selalu atas apa yang sudah Engkau kerjakan, yaitu mati di salib, supaya kami bisa hidup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah selalu memberkati kami dengan melimpah. Haleluya, amin. Oke anak-anak, tetap terus berdoa, minta Tuhan ubahkan kita. Tetap terus membaca Alkitab kalian dan taat pada papa dan mama. Juga kalau ada yang salah pada kalian, kalian mau belajar untuk mengampuni dan tidak balas dendam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah baik pada kalian dan Dia juga yang sudah mengampuni kalian. Oke? Sampai jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Talitakum.